Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Litmila. 2 hari jelang laga Indonesia melawan Australia, skuad Garuda yang dipanggil Patrick Kluivert ke Sydney sudah semakin komplit. Laga menghadapi Australia akan menjadi pembuktian perdana Kluivert setelah resmi menangani timnas. Hanya tersisa 1 hari full untuk persiapan timnas jelang laga yang akan berlangsung 20 Maret 2025. Lalu seperti apa kesiapan dan siapa saja pemain-pemain utama yang berpotensi akan main sejak menit pertama? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Bung Harpa atau Haris Pardede yang saat ini sudah berada di Sydney. Dan juga ada jurnalis Kompas Firzi Idris melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bung Harpa, selamat malam Bung Firzi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bung Harpa terlebih dahulu untuk mengetahui update terakhir. Sudah lengkapkah timnas kita di sana? Ya, 28 pemain sudah tiba di Sydney setelah pertama kali Justin Hubner yang sampai di sini. Dan saat ini saya berada di Kingsford Smith Airport di Sydney tentunya, di Gate B. Dia kedatangan di Rivals Bay, di mana ini juga dihadiri oleh sejumlah fans Indonesia yang luar biasa yang sejak 2-3 hari lalu ada di airport ya bergantian untuk para juga dari Australia untuk menyambut Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain terakhir yang akan segera keluar dari kedatangan pintu kedatangan di belakang saya melengkapi 29 pemain yang akan dibawa atau melakukan TC, official training besok. Oke, kita hanya tinggal menantikan Ragnar Oratmangun yang belum tiba di Sydney. Bagaimana dengan jadwal mereka dalam 2 hari ke depan, Bung Harpa? Ya, ini memang waktu yang sangat sempit. Sejak lama sudah diperkirakan para pemain itu berkumpul paling cepat komplit itu H-3, bahkan ternyata sekarang H-2. Jadi malam ini Ragnar akan tiba di hotel, saya pikir paling cepat setengah 12, mungkin jam 12 malam waktu Sydney. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada recovery fitness oleh pelatih fisik. Yang pasti saya pikir sangat kecil kemungkinannya, mungkin langsung istirahat dan besok langsung official training atau pitch testing. Artinya tidak ada aklimatisasi atau adaptasi di luar official training akan dilakukan besok. Jadi ini satu situasi yang sangat ketat yang tentunya harus bisa dimanfaatkan atau diramu sedemikian rupa. Meskipun satu catatan Ragnar memang tidak akan main, tapi memang latihan secara komplit itu dibutuhkan untuk membuat para pemain yang selama 4 bulan terakhir hampir tidak bisa bermain bersamaan. Oke, kalau sepengamatan Anda, karena Anda mengamati para pemain timnas yang sudah datang sejak kemarin, seperti apa kondisi fisik para pemain? Kondisi fisik, kalau kondisi fisik saya pikir nggak terlalu ada isu ya, apalagi para pemain diaspora khususnya, karena saya ada beberapa yang menginterview mereka, mereka sangat ceria, sangat nyaman, kelihatan sangat excited ya, terlepas dari apa yang dikatakan oleh mereka. Tapi yang menjadi isu di sini adalah kekompakan. Ya dibutuhkan kekompakan, chemistry satu sama lain agar mereka bisa tampil maksimal lusa di Allianz Stadium. Dan kita tahu beberapa pemain itu belum saling mengenal. Ya ada 4 pemain baru yang masuk oleh Romney, Dean James, kemudian Emil Laudero dan juga Joe Pelupessy. Bahkan juga Kevin Dix, kalau kita sedikit flashback ke bulan November, dia hanya main 30 menit. Jadi ada 5 pemain mungkin yang sangat sedikit minute play-nya bermain bersama sehingga dibutuhkan tentunya nanti racikan oleh Patrick Kluivert dalam membuat satu tim 11 pemain itu nanti mengerti satu sama lain terkait dengan instruksi yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert. Baik, saya bergeser dulu ke Bung Firzi sekarang untuk menerka kira-kira strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam menyusun pemain. Karena saat ini kita melihat timnas Indonesia bertabur bintang. Apa kira-kira komponen yang akan dijadikan pedoman oleh Patrick Kluivert untuk memilih pemain yang sebenarnya kalau kita lihat agak double-double untuk satu posisi? Iya, dalam skuad 29 pemain ini ada 14 pemain bertahan ya, termasuk para wingback. Di konferensi pers awal dan di beberapa wawancara yang telah dilakukan Patrick, targetnya dia memang adalah ya memainkan filosofi possession, memainkan sepak bola menyerang. Tapi menurut saya juga kita juga harus realistis dengan komposisi tim yang ada, dengan persebaran kekuatan di masing-masing posisi, dan ini tadi bagaimana para pemain
tactical trainingnya akan seperti apa, karena kalau tadi menurut ini footage yang lagi kita semua lihat ini hanyalah stretching gym session ya, kayaknya belum ada tactical training. Mungkin Bung Harpa bisa lebih jelas soal itu. Apakah beberapa pemain udah ke lapangan latihan atau belum, dan tactical training ini penting karena kalau memang akan bergeser dari cara bermain Coach Shin, ini artinya akan resiko besar nih karena belum semua pemain ngumpul, mereka datang sedikit, dan perbedaan waktu juga jadi masalah bagi para pemain yang base di Eropa ini karena memang perbedaan waktunya cukup besar. Kalau tim-tim F1 menyesuaikan jadwal dengan semua pedok itu, apa yang mereka lakukan itu menyesuaikan dengan waktu Eropa. Nah, kalau para pemain kita kan nggak bisa. Dan menariknya memang di line up ini kita punya lebih banyak pemain yang berbasis di Eropa ketimbang tuan rumah Australia ya. Karena ini suatu hal yang luar biasa, apalagi kalau kita mengingat zaman mereka punya Mark Viduka, Harry Kewell, Mark Bresciano dan kawan-kawan. Pada masa itu pemain-pemain mereka yang main di Liga Inggris, di Liga Italia dan lain-lain. Sekarang kita yang punya lebih banyak pemain yang berada di Eropa, Mbak. Oke, kalau bicara soal chemistry, tadi Bung Harpa sudah menyebut soal chemistry, ada 4 pemain yang baru bermain di timnas, 5 kalau menurut Bung Harpa tadi. Seberapa penting sebenarnya chemistry itu dan bagaimana Patrick Kluivert akan bisa menciptakan chemistry itu dalam waktu 2 hari ini? Ya, disinilah pentingnya memang kesatuan ide bermain ya. Saya yakin Coach Patrick pasti akan berkomunikasi juga dengan para pemain secara virtual sejak dia dipastikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Bukan hari gini kan, bukan berarti bertemu tatap muka. Kalau tidak bertemu tatap muka artinya nggak bertemu. Ini kan nggak juga, karena saya tahu pasti ada grup WhatsApp para pemain. Di sana pasti para pemain juga berdiskusi satu sama lain bagaimana mereka ingin bermain seperti keinginan Coach Patrick. Coach Patrick pasti menyampaikan pendapatnya karena para pemain timnas memang tersebar di 11 negara berbeda ya, dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Yokohama Marinos. Tadinya 10 negara tapi 11 negara tersebar di seluruh dunia. Jadi memang virtual meeting itu sangat diperlukan. Bagaimana mereka bisa memahami, mengerti keinginan satu sama lain. Di antara mereka seharusnya tidak ada kendala lagi soal bahasa dengan sang pelatih atau hal-hal lain yang sempat diisukan kemarin, dan harapannya communication dan tactical thinking dari para pelatih itu akan lebih masuk ke dalam pikiran dan cara bermain para personel kita nanti, Mbak. Oke, saya bergeser lagi ke Bung Harpa untuk mengkonfirmasi. Jadi kira-kira menurut Anda akan bisa berapa kali tactical training? Apakah memang cuma hanya 1 kali atau bisa 2 kali mungkin, Bung Harpa? Ya, seperti yang dikatakan sama Bung Firzi tadi, komunikasi sudah pasti di jalan, dan itu juga yang statement yang dinyatakan oleh beberapa pemain yang saya interview, pasti sudah ada komunikasi dengan semua pemain. Ya, melalui telepon, melalui WhatsApp atau macam-macam ya. Tapi tentu chemistry, ketemu, ada bonding, ada pengertian satu sama lain, mengerti moodnya ini seperti apa itu diperlukan. Memang ini tidak banyak. Itu yang saya katakan, ini akan menjadi taktik ini akan ya, kita membutuhkan pengalaman dari Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert dalam menyatukan semua komponen yang ada. Jadi kalau kita bicara taktikal, ya mungkin besok ya akan menjadi finalisasi, atau mungkin tadi udah juga ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Ragnar ini kan nggak main ya di pertandingan menghadapi Australia, jadi mungkin tanda kutip dikesampingkan. Ya, tapi itu pun menjadi tantangan tersendiri ya, karena Jaya sendiri yang kita tahu adalah palang pertahanan ya di luar kiper, dan juga kapten yang baru tiba tadi pagi. Jadi memang waktunya sangat singkat, pemain baru juga berdatangan, bahkan yang sebelumnya bergabung pun banyak yang nggak main full seperti Kevin Dix, Eleanor Reinders, Hilger juga baru main 1,5 kali, pelatihnya baru, jajaran pelatihnya juga baru. Jadi memang tantangannya sangat berat. Ya, inilah nanti kita akan lihat di lapangan tanggal 20 Maret nanti seperti apa nanti racikannya dan seperti apa outputnya dari sejumlah permasalahan dan tantangan yang ada bisa disambut dengan baik oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Iya, artinya memang kita tidak akan benar-benar bisa tahu atau memprediksi sampai kemudian nanti melihat dan menyaksikan mereka bermain, karena ini juga mungkin untung-untungan ya Bung Harpa, chemistry itu kan kemudian tidak bisa begitu saja tercipta, tergantung juga kemudian frekuensi dari masing-masing pemain bisa berkomunikasi saat bermain. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.